Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di NTV Prime. Hari ini PDI Perjuangan merayakan hari jadinya ke-52. Perhelatan ulang tahun kali ini berlangsung sederhana dengan subtema Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam. Dalam pidatonya, Ketua Umum Megawati Soekarnoputri menggelorakan semangat perjuangan yang tidak boleh surut demi kesejahteraan rakyat. Sejumlah unek-unek pun ia sampaikan hingga pernyataannya atas Hasto Kristianto yang dijadikan tersangka oleh KPK. Apa makna pidato Megawati Soekarnoputri dan bagaimana kesulitan partai di tengah berbagai tekanan? Kita akan membahasnya bersama politisi PDIP, Aryo Seno Bagaskoro, pakar komunikasi politik Gun Gun Herianto, serta analis politik Ray Rangkuti. Saya ingin sapa dulu para narasumber malam ini. Kita baru ada Bang Ray Rangkuti. Bang Ray, halo, apa kabar? Halo, baik sejauh ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tampaknya yang ulang tahun akan belakangan nanti gabungnya. Mas Seno akan belakangan nanti bergabung dengan Mas Gun Gun. Oke, saya mulai dulu dari Bang Ray. Anda melihat tadi pidato Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarnoputri panjang sekali pidatonya. Anda menyaksikan, Anda menyimak, Bang Ray? Iya, apa yang mau disoroti dari situ ya? Apa yang disoroti? Banyak sekali yang akan disoroti dari situ, tapi kita mulai dulu dari, kita akan putarkan dulu terlebih dahulu cuplikan dari pidato Ibu Mega terkait dengan pencabutan TAP MPR nomor 33 tahun 67. Kita simak dulu bersama. Saya atas nama pribadi, keluarga Bung Karno, dan juga keluarga besar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan dan seluruh anggota MPR RI periode 2019-2024. Ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya saya sampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada atas pelurusan sejarah Bung Karno tersebut. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah merespon surat pimpinan MPR RI terkait tindak lanjut pemulihan nama baik dan hak-hak Bung Karno sebagai Presiden Republik Indonesia pertama. Kebijakan pimpinan MPR dan Presiden Prabowo tersebut harus menjadi momentum rekonsiliasi nasional. Oke, kita langsung bahas terkait cuplikan pidato Ibu Mega. Tapi sebentar, saya mau sapa dulu narasumber berikutnya yang baru bergabung, Mas Gun Gun Herianto, pakar komunikasi politik. Halo Mas Gun Gun, selamat malam. Selamat malam, Mbak Siti, baik Bung Ray. Halo Bung. Kita tadi sama-sama mendengar Mas Gun Gun, Bang Ray, bagaimana Ibu Megawati dengan menahan tangis menyampaikan kebahagiaan setelah dicabutnya TAP MPR nomor 33 tahun 67. Dan ada terima kasih juga yang disampaikan. Tapi kalau kita tadi, semoga saya nggak salah dengar, periode 2019-2024 itu presidennya masih Pak Jokowi, tapi ucapan terima kasih tidak ditujukan kepada Pak Jokowi. Saya ingin ke Mas Gun Gun, sesakit hati itukah sama mantan sampai nggak nyindir namanya sama sekali, nggak mengucapkan terima kasih sama sekali? Ya, ini jelas kan ada psychological barrier ya, ada hambatan psikologis, termasuk juga gap komunikasi yang semakin terasa kumulatif ya, terutama dengan keberadaan rangkaian proses politik belakangan dan menempatkan hubungan PDI Perjuangan dengan Presiden Jokowi dalam relasi antagonistis yang menurut saya sampai di titik kulminasinya, di titik panas atau titik didihnya begitu. Jadi wajar kalau kemudian tercermin dari pernyataan verbal ya di hari ulang tahun PDI Perjuangan yang kemudian tidak secara khusus juga memberi atau mention nama Pak Jokowi. Oke, tapi overall Mas Gun Gun yang Anda tangkap dari pidato panjang Ibu Mega hari ini apa? Lebih menyiratkan ke rasa sakit hatikah atau sebuah
penegasan kepada para kader yang pelintat-pelintut misalnya mundur saja nggak usah nunggu dipecat. Apa yang Anda tangkap dari pidato yang panjang sekali, hampir 2 jam lebih mungkin? Ya, ini kan ekspresi simbolik yang mewakili menurut saya ya suasana kebatinan PDIP yang tercermin dari pernyataan panjang dalam pidato Bu Mega itu, yang saya sendiri memberi apresiasi ya. Apresiasinya adalah soal bagaimana PDI Perjuangan mengubah ya posisi politik dan kemudian berupaya untuk komit pada garis ya politik ya, terlepas dari tentu ya ragam peristiwa politik yang melatar belakanginya, tetapi kan memosisikan diri untuk berada dalam posisi PDIP hari ini di luar kekuasaan itu juga tidak mudah. PDIP sebagai partai besar dan historis gitu ya, punya perjalanan panjang dalam dialektika politik nasional, dan kemarin 2 periode Pak Jokowi itu sebagai bagian dari the ruling party. Sekarang kemudian berada dalam posisi yang mungkin ya tidak semua kader memprediksinya begitu ya, meskipun tentu ya perjalanan relasi antagonistis dengan Pak Jokowi itu sudah mulai terbaca mungkin 1,5 tahun belakangan begitu ya. Tetapi kemudian pernyataan Bu Mega menunjukkan bahwa batasan afiliatif namanya kalau dalam bahasa akademik ya, jadi ada kesungguhan ya garis perjuangan partai yang kemudian melekatkan nilai-nilai kepartaian itu pada individu-individu kader, dan proses itu penting menurut saya dalam institusionalisasi politik. Banyak partai yang semakin pragmatis ya dalam garis perjuangannya dan kemudian terjebak pada pola besar koalisi partai politik yang disebut dan pola koopsi ya. Dan itu kemudian menyebabkan koalisi kerap kali tidak linier antara proses kandidasi dan pembentukan pemerintahan. Dan PDI Perjuangan menurut saya menjadi salah satu ya, tentu menjadi salah satu hal yang patut disyukuri dalam konteks politik Indonesia hari ini, di tengah masuknya hampir seluruh partai menjadi bagian dari kekuasaan. Kenapa? Negara demokrasi butuh partai yang berada di luar. Sekalipun tentu ini juga masih akan diuji oleh sejarah 1-2 tahun ke depan, apakah PDI Perjuangan tetap di luar atau menjadi bagian dari kekuasaan Pak Prabowo. PDIP tetap number one. Bang Rey, Mas Gun-Gun, banyak diksi-diksi yang menggunakan penekanan yang bikin yang dengar gemes gitu ya, dan semangat untuk ngikutin pidato yang panjang banget, hampir 2,5 jam tadi. Saya ke Mas Gun-Gun dahulu, dari pakar komunikasi politik. Apa yang Anda tangkap, Mas? Ini menunjukkan bahwa Ibu ingin mengatakan bahwa PDIP masih nomor 1, tetapi ini kan sudah lewat pemilu legislatifnya. Pilpresnya sudah lewat. Presiden terpilih sudah elected begitu. Kesannya tidak bisa move on, atau apa yang Anda tangkap? Ya, ini harus dibaca konteksnya. Konteksnya kan dalam acara internal ya PDI Perjuangan. Artinya memang sebagai ketua umum Bu Mega membangun optimisme internal sekaligus esprit de corps ya. Karena bagaimanapun kan namanya ini konsep penstrukturan adaptif ya. Bagaimana mengondisikan organisasi itu berada dalam laju yang tetap mengarah pada capaian optimisme yang dikehendaki oleh para pemimpinnya. Sehingga kemudian pernyataan verbal, tindakan simbolik, kemudian juga tentu dalam banyak hal manuver-manuver politik itu akan tetap mengarah pada optimisme. Contoh misalnya narasi soal PDI Perjuangan sebagai partai pemenang pemilu legislatif, atau meskipun kalah di gubernur tetapi juga di tingkat kabupaten kota banyak dimenangi. Contohnya misalnya seperti Jawa Tengah, kan 15 kabupaten kotanya dimenangi oleh PDI Perjuangan. Ini seringkali juga dijadiin justifikasi oleh teman-teman elit PDI Perjuangan untuk mengatakan bahwa tidak benar juga bahwa Banteng
tumbang di kandangnya. Dalam konteks ini adalah Jawa Tengah, karena ternyata di kabupaten kota masih banyak daerah-daerah yang dimenangi. Ini contoh ya, semacam narasi untuk, dan tidak salah. Kenapa? Karena bagaimanapun tentu acara internal memompa semangat, karena kalau tidak semangat ketua umumnya akan terjadi demoralisasi di bawah gitu. Dan Bu Mega sebagai jangkar utama, elit utama, tentu akan menekankan dua hal, Mbak Nastiti. Pertama, membangun narasi optimisme melalui pernyataan-pernyataan yang tentu saja dibutuhkan oleh kader di bawah di saat PDIP sedang tidak baik-baik saja. Kemudian yang kedua, tentu ini akan berkonsekuensi pada pilihan strategi politik 5 tahun ke depan, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Tentu di daerah-daerah yang provinsinya kalah, PDI Perjuangan harus mulai menata konsolidasi kekuatan politik di tingkat kabupaten kota, dan itu kemudian menjadi cerminan pola resiprokal apa yang akan dimainkan, pola timbal balik apa yang akan dimainkan misalnya antara kabupaten kota dengan provinsi, pun demikian kalau provinsinya yang dimenangi, pola resiprokalnya dan pemerintahan di tingkat nasional dalam konteks ini adalah rezim Pak Prabowo, begitu. Oke, saya ke Mas Gun-Gun. Menarik apa yang disampaikan Bang Ray tadi, dan saya sepakat bahwa kita tidak bisa memahami atau mencuplik satu pidato yang berdurasi pendek tadi kemudian mengambil kesimpulan dari situ. Tapi harus berkesinambungan, harus disambung dengan pidato-pidato sebelumnya. Menarik termasuk ketika Ibu Mega beberapa kali tadi menyebut bahwa ada pihak-pihak yang ingin menyasar untuk menempatkan atau menggantikan posisinya sebagai ketua umum PDIP, itu disampaikan berulang kali. Tapi kemudian juga inline, Mas Gun-Gun, dengan sejumlah elit partai yang mengatakan bahwa saat ini ada tiga, saya mengquote-nya tidak mau keliru, ada tiga faksi. Ada tiga faksi di internal partai yang saat ini tidak sedang baik-baik saja. Anda juga menangkap ini ada apa? Ada relevansinya dengan kondisi internal partai saat ini? Ya, jadi betul ya, peristiwa politik itu tidak bisa dibaca hanya satu momentum. Momentum hari ini adalah rangkaian proses panjang dari proses politik yang terjadi sebelumnya, dan itu pasti punya konsekuensi pada proyeksi-proyeksi politik di masa mendatang. Termasuk menurut saya memang di PDI Perjuangan itu solid ya, ketika ada simpul utama yang masih sangat powerful namanya Ibu Mega. Dan proses untuk kemudian memosisikan Ibu Mega kembali menjadi ketua umum itu juga harus dibaca sebagai kebutuhan PDI Perjuangan ya pada sosok yang memiliki ya dimensi yang tidak hanya kepemimpinan formalistis, tetapi punya sejarah panjang, suasana kebatinan yang lebih bisa merekatkan faksi-faksi yang bertarung. Kan di situ letak signifikannya posisi Bu Mega di tengah historisitas manajemen konflik dengan gayanya. Nah sekarang tentu ya proses politik itu akan diuji gitu ya, ketika misalnya kemarin ada pemecatan kader, kemudian juga ada relasi antagonistis dengan orang yang baru saja turun dari posisi jabatannya sebagai presiden. Tentu juga berikutnya akan terjadi menurut saya relasi-relasi antagonistis yang mungkin sudah dihitung sebagai resiko politik ya, dari posisi kehadiran PDI Perjuangan yang berbeda dengan arus utama. Meskipun tentu ya perbedaan dengan arus utama ini juga belum definitif, mengingat PDI Perjuangan menurut saya masih mengkalkulasi plus minus ya untuk berada di dalam atau di luar kekuasaannya Pak Prabowo. Nah sekarang bagi kita, bagi publik terutama, penting untuk melihat ya proses institusionalisasi politik di tubuh partai. Jadi faksi di partai itu biasa, karena namanya partai politik ya, sehingga apa? Mengelola faksi itu adalah seni tersendiri di dalam partai politik, karena partai politik itu adalah entitas publik. Posisinya sebagai entitas publik maka mengharuskan kanalisasi konflik
konflik itu kan dalam bacaan sosiologi konflik ada dua, konflik realistis sama non realistis, itu Lewis Coser ya. Nah, konflik dalam manajemen kepartean itu harus dimanage sebagai konflik realistis, artinya bisa diselesaikan melalui tatanan. Salah satunya adalah mekanisme kepartean. Nah, kalau kemudian ada penetrasi ya yang masif atau mungkin eksesif dari struktur partai di pusat hingga daerah dengan memanfaatkan faksi-faksi di tubuh partai, itu akan sangat bergantung pada kekuatan manajemen konflik internal, terutama dalam konteks ini adalah kepengurusan di bawah Bu Mega sekarang. Begitu, Mbak Nas. Apakah bisa disimpulkan dari pernyataan Anda, kalau tadi terkait dengan historis PDI Perjuangan, kemudian kalau kita melihat genealogisnya gitu ya, tidak mungkin ketua umum nantinya, kita nggak bicara kongres yang akan datang, tapi apakah mungkin ke depannya ketua umum PDIP itu bukan berasal dari Terah Soekarno? Jadi gini, pada prinsipnya partai itu entitas publik, ya kan? Jadi sebenarnya bukan entitas keluarga, kan begitu. Sehingga sebenarnya siapapun punya peluang, tinggal bagaimana relasi kuasanya terbangun di situ. Ya kan? Power relationnya terbangun, dan semakin partai itu menginstitusionalisasi diri menjadi partai modern, maka harus bergeser dari personal sentris menjadi institusi. Itu yang tadi saya sebut dalam logika akademik sebagai penstrukturan adaptif tadi. Jadi mekanisme keorganisasian di atas selera individu-individu. Tetapi posisi historis tokoh ya sebagai significant others dalam organisasi itu tidak bisa dinafikan. Seperti kehadiran Bu Mega itu kan bukan perjalanan pendek. PDI Perjuangan menjadi besar hari ini salah satunya adalah berkat kepemimpinan Bu Mega, melampaui ya manajemen konflik yang luar biasa seperti dari sejak era Orde Baru, dibenturkan dengan penetrasi pihak luar ke dalam, dan mungkin masih ingat ya rangkaian proses konflik-konflik internal yang sebenarnya tidak selalu intensinya dari internal, tapi juga ada penetrasi dari pihak luar, termasuk rejim kekuasaan. Dan setelah melampaui itu, maka ujiannya adalah pada soliditas internal. Dan selama kemarin, PDI Perjuangan menjadi partai besar dan tumbuh menjadi partai pemenang pemilu, setelah sebelumnya berada menjadi kekuatan oposan pada saat Pak SBY memerintah. Dan ini sekarang lagi-lagi diuji gitu ya. Pada saat misalnya memosisikan diri berbeda dengan arus utama, apakah kemudian penetrasi pihak luar melalui proksi ataupun melalui misalnya keberadaan mereka yang tidak puas di internal, itu kemudian terkanalisasi konfliknya menjadi sebuah konflik yang semakin membesarkan PDI Perjuangan atau justru menjadi langkah destruktif. Nah, ini kan selalu menjadi ujian bagi partai politik, dan saya yakin PDI Perjuangan punya sejarah panjang mengelola konflik gitu. Tinggal sekarang siapa aktor yang kemudian memainkan peran itu di posisi frontliner gitu. Oke, saya ke Mas Gun-Gun. Tapi bukankah kalau kita bicara penetapan Hasto sebagai tersangka dan juga Pak Yasona misalnya yang dicekal ke luar negeri, bukankah dua kasus hukum ini terlalu lemah untuk kemudian, kalau saya mengambil diksinya Bu Mega, meng-out-out PDIP yang tadi dijelaskan oleh Mas Seno justru semakin kuat kalau lagi di-out-out? Jadi gini, model-model penetrasi ke internal partai itu tentu bukan hanya satu modus ya. Itu akan ada, kalau betul ya, dan biasanya memang begitu. Ingat waktu mungkin PDI Perjuangan di era Orde Baru, ya itu kan penetrasinya tidak hanya satu tindakan, ya, tetapi juga banyak hal, mulai dari hukum, kemudian juga proses konflik yang diciptakan di internal, misalnya melalui pion tertentu, ya kemudian juga akan juga misalnya mempersoalkan mekanisme internal dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ini soal cara, soal taktik, soal strategi dalam konteks menghadap-hadapkan ya Bu Mega tentu dengan realitas faksi-faksi yang bisa saja
intensinya tidak semata-mata di internal, tetapi juga sangat mungkin melibatkan intensi dari pihak-pihak luar. Kasus Kuda Tuli misalnya dulu lah, ya itu kan menjadi satu sejarah tersendiri bagi PDI Perjuangan. Dan ke depan upaya-upaya yang kemudian sifatnya membenturkan itu akan selalu mungkin muncul ya melalui modus langsung ataupun tidak langsung. Modus langsung itu misalnya melalui mekanisme organisasi seperti besok dalam konteks event pemilihan misalnya, ya, atau kongres, atau mungkin juga pada saat misalnya konsolidasi di pusat maupun di daerah, ya, termasuk juga kepengurusan PDIP di daerah-daerah. Ini tentu menjadi battleground tersendiri ini, ya, dalam konteks mekanisme keorganisasian yang akan diupayakan ya oleh pihak tertentu yang punya kepentingan melalui cara-cara yang mungkin saja menghadap-hadapkan, dan dari konflik itu muncul uncertainty, ketidakpastian. Dan ketidakpastian itu sangat mungkin kemudian ada free rider-nya, ada yang menjadi penunggang bebasnya untuk memanfaatkan situasi. Dan modus seperti ini biasa saja. Yang kedua tentu melemahkan melalui opini publik. Ini yang disebut dengan proses delegitimasi sekaligus demoralisasi, ya, melalui serangan-serangan tentu, ya, bukan hanya kasus hukumnya. Contoh misalnya kasus Mas Hasto, kasus hukum di KPK atau Pak Yasona, tetapi juga permainan persepsi yang dibangun melalui opini publik. Nah, ini juga tentu ya PDI Perjuangan selain menghadapi serangan-serangan itu di peradilan, di pengadilan, juga harus bersiap dengan mekanisme manajemen isu dan manajemen konflik, terutama di wilayah persepsi, karena pasti salah satu cara yang masif dan eksesif yang akan dialami oleh PDI Perjuangan, apalagi misalnya berbeda dengan arus utama, itu adalah pertarungan soal opini publik. Pertarungan soal opini publik. Mas Seno, terima kasih. Selamat ulang tahun sekali lagi. Mas Gun Gun, Bang Rey, kita ketemu di lain kesempatan. Sehat-sehat semua. Selamat malam.